Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi cara penggunaan function atau rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Function untuk mencari data tertinggi, data terendah, dan rata-rata pada Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010 ya. Jadi contohnya misalkan di sini kita ada sebuah data tabel nilai siswa. Nah, sini kita punya nilai siswa mid semester SMP bla 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 ya. Nomor data 1 nilai 1 N1. Nah, di sini misalkan maaf, nama N1. Jadi ada, misal kita ambil contoh, ada 7 orang anak, nama Judi, Anton, Febi, Wati, Iwan, Rio. Jadi ini contohnya misalkan 78, 56, 68, 77, 67, 87. Nah, yang di bagian bawah rata-rata, tertinggi, dan terendah. Nah, jadi di sini rumus yang akan kita gunakan untuk pencarian rata-rata itu kita akan menggunakan function average. Kemudian untuk tertinggi kita akan menggunakan function max. Untuk terendahnya kita menggunakan function min. Jadi untuk rata-rata ini kita menggunakan function average. Jadi caranya pada bagian menu formula klik pada insert function, kemudian kita bisa cari max average. Kita cari function average. Nah, di sini ada average. Nah, ini kemudian klik OK. Nah, datanya ini kita tinggal sorot data mana yang akan kita ambil nilai rata-ratanya. Jadi di sini sudah otomatis oleh Microsoft Excel terpilih untuk datanya itu data D6 sampai titik 2 di sini kita artikan sampai D12. Jadi sel D6 sampai D12. Kalau memang di sini masih kosong seperti ini, maka kita bisa memilihnya secara manual dengan cara kita klik sel yang pertama sambil ditahan kliknya tadi, kemudian kita arahkan pointer mouse-nya sampai mendapatkan keseluruhan data yang akan kita ambil nilai rata-ratanya seperti ini. Nah, hasilnya sama seperti yang ditampilkan tadi. Jadi di bagian sebelahnya ada referensinya. Sini kita bisa lihat 78 ini, 56, 98, 77,
67, 87, kemudian 76. Ini datanya. Nah, kalau sudah silakan tekan OK. Maka sudah didapat di sini hasil nilai rata-ratanya itu adalah nilainya angka 77. Untuk data tertinggi kita bisa menggunakan function max. Jadi kita menggunakan function max, tinggal kita cari max di sini, diawali dengan huruf M, kemudian pilih datanya. Jadi data di sini kalau kita ikutin data di sini D6 sampai D13. Jadi di sini D6 sampai D13. Sedangkan data yang akan kita cari nilai tertinggi itu hanya sampai D12. D12. Ini saja. Karena data D13 itu merupakan nilai rata-rata, maka akan kita ubah di sini menjadi D12. Kita bisa langsung edit ganti angkanya seperti ini saja kalau kita sudah tahu sel tujuannya, sel yang datanya. Atau kita bisa juga dengan cara klik bagian ini, kemudian sorot data yang akan kita cari nilai tertingginya. Seperti ini. Nah, kemudian tekan lagi icon ini, baru klik OK. Nah, akan didapat hasil nilai tertinggi itu adalah angka 98 yang didapatkan oleh Feby. Untuk nilai terendah seperti itu juga. Kalau kita cari function min-nya di bagian insert function tadi. Nah, ini. Kemudian kita tekan OK. Selanjutnya sini salah sampai D14. Yang kita ambil hanya D6 sampai D12, maka kita ubah lagi. Kita ubah di sini saja. Ini sama karena D6.2, jadi D6 sampai D12. Kemudian tekan OK. Nah, jadi kita di sini sudah mendapatkan nilai rata-ratanya, nilai tertinggi dengan nilai terendah. Bagaimana kalau kita hanya akan memilih beberapa data saja? Misalkan beberapa data saja. Saya ambil contoh satu saja, mungkin di sini nilai rata-ratanya. Jadi di sini saya hanya akan mengambil nilai rata-rata untuk nomor 1, nomor 4, dengan nomor 7. Jadi hanya 4 data ya. Jadi kalau untuk penampilan nilai rata-rata seperti ini, kita bisa melakukan pemilihan datanya dengan cara seperti ini. Average. Oke. Data 1. Tekan lagi icon ini. Kemudian data 2. Kemudian data 3. Nah, seperti ini. Kemudian tekan OK. Ini kalau datanya tidak bersambung ya. Dan kalau tadi kan bersambung D6 sampai D12, sedangkan kita hanya akan mengambil D6 sampai D7, kemudian D9 dan D12. Jadi D8, D10, D11 itu tidak akan kita ambil. Nah, kalau sudah seperti ini kemudian tekan OK, maka akan didapatkan hasil rata-ratanya ini. Nah, ini pun akan ditampilkan di bagian formula bar bagian atas ini. Ini hasil referensinya. Jadi datanya diambil D6 sampai D7, kemudian D9 dan D12. Nah, itu caranya. Nah, kalau kita sudah tahu rumusnya atau functionnya, kalau seperti tadi average, kita bisa juga menggunakan cara manual seperti ini. Jadi sama dengan average buka kurung. Nah, tinggal kita klik
sel data yang akan kita pilih, misalkan sel D6 sampai D7 ini, kita pilih seperti ini, dengan klik tahan, kemudian pilih sel-sel yang akan disorot, kemudian karena kita akan lanjutkan dengan D9, ini kita loncati, maka langkahnya bisa kamu tekan tombol CTRL, Ctrl di keyboard, tombolnya kita tekan, ditahan, sambil melakukan klik pada data berikutnya yang akan kita ambil. Jadi ini tombol kontrolnya saya tahan, kemudian saya pilih D9. Nah, seperti ini. Masih ada data lagi, data D12. Maka kontrolnya jangan dilepas dulu, tetap ditahan. CTRL-nya tetap ditahan. Kemudian pilih lagi data-data berikutnya. Seperti ini. Barulah kita lakukan tutup kurung atau bisa juga langsung tekan tombol enter. Nah, hasilnya sama. Ini kalau kita sudah mengetahui sintak atau function rumusnya, function. Oke, itu saja tutorial dari saya. Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.